Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita awali dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hati kami tetap melimpah ucapan syukur sebab sampai hari ini kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan tetap melimpah atas kami sehingga memungkinkan kami hidup sampai hari ini. Oleh sebab itu Bapa, izinkan sebentar lagi hamba-Mu memaparkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan roh hikmat marifat dari sorga. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Tuhan. Sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman, Roh Kudus yang mengurapi, memakai hamba-Mu, serta mengkuduskan segenap tubuh jiwa roh hamba-Mu, supaya hamba-Mu layak di hadapan. Terima kasih Bapa, hamba siap memaparkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom saudara-saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Kabar baik, kabar luar biasa. Tetap semangat, tetap sehat, tetap eksis, tetap survive. Karena kemurahan Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita kembali dapat berinteraksi di dalam firman Tuhan. Untuk itu izinkan saya menyampaikan satu topik pemberitaan firman Tuhan, yakni mengikut Yesus harganya normal. Sekali lagi, mengikut Yesus harganya normal. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai 62. Sekali lagi Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi judul firman Tuhan hari ini, mengikut Yesus harganya normal. Wow, sungguh luar biasa. Mengikut Tuhan Yesus tidak pernah hari ini lebih murah, lebih gampang, lebih simpel dibandingkan dengan waktu yang sudah silam atau waktu yang sudah berlalu, waktu lampau. Tetapi baik masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, harga untuk mengikut Yesus tetap normal, tetap stabil. Puji nama Tuhan. Nah, bicara tentang harga, hampir semua produk, baik secara online atau offline, maka kadang-kadang bisa saja mengalami lonjakan yang begitu tinggi dan sepertinya jarang turun harga. Dan kalaupun turun harga dan bahkan dilabeli dengan diskon, tetapi itu hanya daya tarik agar supaya pengunjung supaya bisa datang berbondong-bondong, agar supaya produk-produk yang tengah ditawarkan, tengah dipasarkan mengalami transaksi yang begitu luar biasa laku, dan tentunya itu satu tujuannya. Nah, tetapi
kalau mengikut Yesus, maka harganya itu tetap pas, tetap normal, dan tidak dipengaruhi oleh situasi, oleh kondisi, oleh keadaan apapun. Harganya tidak pernah mengalami pasang ataupun surut, dan harganya itu tetap normal. Nah, ini sangat menarik sekali. Dan untuk itu saudara-saudara, maka ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana ketika para murid dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus sendiri tentang harga untuk mengikut Yesus. Nah, waktu itu rupanya Yesus sudah mulai terkenal. Dalam perikop yang sudah saya bacakan tadi, maka di sana kita bisa membaca dan menemukan sebelumnya sekitar 14 kali Tuhan Yesus mengadakan perkara-perkara yang bersifat supranatural. Keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat Tuhan Yesus sudah kerjakan di depan para murid, di depan banyak orang. Dan kisah itu sangat menarik sekali. Bagaimana kisahnya? Orang-orang sakit, orang buta, kemudian disembuhkan, dicelitkan, orang lumpuh dapat berjalan. Pemuda di Nain sudah mati, sudah meninggal, kemudian dibangkitkan kembali dan menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Dan bukan itu saja, kalau kita perhatikan kisah-kisah sebelum perikop ini, maka kemudian Yesus meredakan angin ribut, lalu mengusir roh jahat, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan kemungkinan besar Yesus waktu itu sudah mulai sangat terkenal. Yesus sudah viral pada saat itu. Dan itu sebabnya kemudian beberapa murid dan juga ahli Taurat datang kepadanya mengikut Yesus itu. Bagaimana? Dengan kata lain, apa harga untuk mengikut Yesus? Dan oleh sebab itu saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, apa harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus? Sekali lagi, apa harga yang harus dibayar jika mau mengikut Yesus? Nah, yang pertama adalah memahami tujuan mengikut Yesus itu bukan materi, bukan finansial, bukan material, tetapi pengabdian. Sekali lagi, mengikut Yesus tidak berbicara tentang finansial, tidak berbicara dengan materi, tidak berbicara dengan harta duniawi ini, tetapi berbicara tentang sebuah pengabdian. Itu yang Yesus lakukan. Itu sebabnya Yesus berkata ayat 57 sampai ayat 58, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang, lalu kemudian burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Serigala mempunyai lubang atau liang, burung mempunyai sangkar, dan anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini secara eksplisit bahwa mengikut Yesus, mengiring Yesus, harganya adalah sebuah pengabdian secara total. Nah, pertanyaannya kemudian, siapa yang mau mengikut Yesus? Siapa yang mau mengiring Yesus? Tidak ada gaji, tidak ada bonus yang ditawarkan. Tidak ada bulan gaji ke-13, ke-14, tidak ada bonus kinerja seseorang dalam mengikut Yesus. Tetapi sebuah pengabdian yang penuh. Karena Yesus sudah jelas dan tegas menyampaikannya, bahwa serigala itu punya liang, burung punya sangkar, anak manusia dirinya sendiri tidak punya tempat untuk menetapkan kepalanya. Karena memang satu pengabdian.
Saudara-saudara, banyak sekali orang salah persepsi atau salah kaprah ketika mau mengikut Tuhan Yesus, ketika mau mengiring Yesus. Mereka bersangka bahwa kalau mengikut Yesus, kalau mengiring Yesus, pasti dapat gaji besar, pasti dapat keuntungan yang melimpah ruah. Dan banyak kemudian fakta yang terjadi ketika mereka mengikut Tuhan. Mereka yang punya harta sebelumnya, tetapi kemudian hartanya bukan menambah, tetapi kemudian susut atau berkurang. Dan mereka kemudian kecewa. Kenapa saya setelah mengikut Yesus? Harta saya berkurang, kekayaan saya berkurang, omset saya turun, pendapatan saya turun, income saya terturun. Kenapa? Karena motivasi yang pertama, kalau aku mengikut Yesus, pasti aku bertambah-tambah dalam kekayaan, pendapatanku bertambah-tambah. Dan ini yang salah. Nah, seharusnya motivasi untuk mengikut Yesus, hal yang pertama yang harus ditanamkan adalah sebuah pengabdian. Jikalau kita sudah melakukan pengabdian total kepada Tuhan, Tuhan juga tidak pernah berpangku tangan atau menutup mata. Tuhan memperhitungkan jerih lelah seseorang. Tuhan memperhatikan, Tuhan menghargai apa yang kita taburkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi ingat, sebelum segala sesuatu yang kita terima, sebelum segala sesuatu yang kita alami, maka awal dari segala sesuatu itu kita harus melakukannya dengan sebuah pengabdian. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius mencatat ayat paralel dari ayat nas dalam Injil Lukas yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Maka motivasi ketika dia bertanya kepada Yesus apa harga untuk mengiring Tuhan, apa harganya untuk mengiring Yesus, dia sebenarnya bukan sepenuh hati untuk mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi ada satu motif yang terselubung. Karena Yesus pada saat itu sudah mulai viral, sudah sangat terkenal, sudah mulai sangat dihormati banyak orang, dan banyak orang yang menjadi pengikutnya. Mulai dari 5.000 orang ketika makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu hanya laki-laki dan tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Dan jumlahnya sudah cukup banyak. Maka itu bertanya dengan satu motif yang terselubung, agar supaya dia juga ikut terkenal, dia mendapat penghormatan yang begitu besar. Dan ini motif yang keliru. Ini satu motivasi yang salah dalam mengiring Tuhan. Dan kalau sudah terkenal, otomatis juga income atau pendapatan banyak. Ini motif yang salah dalam mengikut Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, siapapun kita yang ingin, yang rela, yang rindu mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, maka satu hal yang harus ditanamkan dalam seluruh aspek kehidupan kita adalah sebuah pengabdian. Dan orang yang mengabdi kepada Tuhan, Tuhan itu tidak tidur 24 jam dalam satu hari, satu malam. Dia tidak pernah tertidur. Dia menghargai, dia memperhatikan, dia memperhitungkan apa yang menjadi jerih lelah, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, di tengah pelayanan, di antara relasi kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kejar jaminan secara material rela melakukan apa saja, termasuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan yang abnormal, dan tindakan-tindakan yang kadang-kadang memang tidak lagi memperhitungkan apakah itu merugikan orang ataupun tidak. Lalu mereka melakukan segala sesuatu demi untuk mengejar target, mengejar jaminan, mengejar satu hal keuntungan yang harus mereka dapatkan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, maka ini tentu keliru jika kita bawa dalam ranah untuk mengiring Tuhan. Dan sekali lagi, pengabdian itu yang disampaikan secara eksplisit oleh Yesus bagi setiap orang yang rindu, yang ingin
untuk mengikut dia, untuk mengiring dia, untuk melayani dia, untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi satu perenungan bagi kita, bagaimana dengan pengiringan kita selama ini? Apakah itu sudah benar sesuai dengan ranah firman Tuhan, atau keluar daripada kebenaran firman Tuhan? Motivasi kita mengiring Tuhan hari ini harus diperjelas dan harus dipertegas dan harus benar-benar dibuat satu kepastian, agar supaya dengan satu kepastian, dengan satu statement, dengan satu ketegasan, kejelasan bagaimana motif kita untuk mengiring Tuhan, itu menentukan bagaimana kita membangun relasi yang intim, yang kuat, yang dekat dengan Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, apa harga yang harus kita bayar jika mengiring Yesus? Jawabannya adalah memahami bahwa prioritas utama adalah kerajaan Allah. Prioritas utama adalah kerajaan Allah, bukan dunia, bukan material, bukan jabatan, bukan harta benda yang berkelimpahan di dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengiring Yesus, maka satu hal yang harus kita tanamkan, orientasi hidup kita harus senantiasa tertuju kepada kerajaan Allah. Prioritas seluruh aktivitas kita, prioritas seluruh pencapaian yang kita lakukan, itu harus berorientasi kepada kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ayat 59 sampai ayat yang ke-60 saya akan membaca kembali. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, ini yang harus kita pahami dan harus kita pegang, dan yang harus kita praktekkan di dalam kita mengiring Tuhan. Maka prioritas utama sekali lagi bukan dunia, bukan harta benda, bukan pekerjaan, bukan jabatan, tetapi kerajaan Allah yang kekal sifatnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, dengan perkataan Yesus mau berkata betapa penting dan betapa mutlaknya memprioritaskan kerajaan Allah dan bukan yang lain. Perkataan ini sangat mengejutkan para pendengar waktu itu. Orang-orang yang mendengar, yang menanggap apa yang disampaikan oleh Yesus, mereka benar-benar terkejut. Penguburan orang mati, bahkan orang asing sekalipun, merupakan pekerjaan saleh, merupakan pekerjaan yang terhormat dan yang sangat terpuji dalam agama Yahudi pada saat itu. Apalagi penguburan keluarga sendiri. Nah, misalnya keluarga Yusuf dalam kitab Kejadian pasal 50, maka suatu keharusan menguburkan orang tua, dan itu merupakan hukum, salah satu hukum dalam hukum Musa. Nah, hal ini mendahului semua kewajiban agama yang paling penting, terlebih-lebih ketika dalam satu keluarga itu anak laki-laki, anak sulung, maka dia memiliki satu peran tanggung jawab yang begitu penting untuk mengurus penguburan orang tuanya. Nah, saudara-saudara, banyak orang berdalih ketika mengikut Yesus. Ya, banyak orang berdalih untuk mengiring Tuhan, mengiring Yesus. Nah, contohnya disuruh datang ke gereja, disuruh datang beribadah. Nanti dulu kalau sudah tidak repot lagi, kalau sudah tidak terlalu sibuk lagi. Nanti kalau sudah tidak malas, sekarang sedang malas-malasnya. Nah, dalam keadaan sekarang, nah maka kemudian orang berdalih, wah ini situasi, kondisi yang sulit, penyakit begitu rentan, dan itu menjadi satu momok, itu menjadi satu tantangan secara universal. Kemudian maka satu alasan untuk tidak datang beribadah karena takut kepada virus. Nah, tetapi Tuhan tetap
di saat yang sama, di saat paralel, mengharapkan agar supaya semua orang percaya tetap mengiring Tuhan. Semua orang percaya tetap mengikut Dia. Semua orang percaya tetap membangun satu relasi yang begitu dekat dan begitu intim dengan Tuhan. Dan puji nama Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, apa makna di sini? Bagaimana kaitan atau hubungannya? Bagaimana korelasinya antara mengiring Tuhan dengan penguburan orang-orang mati? Nah, di sini artinya bahwa untuk mengikut Tuhan tidak boleh ditunda-tunda. Meskipun itu alasannya penting, tetapi ada satu hal yang begitu penting, yakni mengiring Tuhan. Mengiring Tuhan, dan itu menjadi skala prioritas, yaitu demi kerajaan Allah. Lakukan sesuatu yang begitu penting, yang sangat penting demi kerajaan Allah. Maka semua hal yang penting di dunia ini, maka jika dibandingkan dengan kerajaan Allah, maka kerajaan Allah itu menjadi skala yang prioritas. Puji nama Tuhan. Nah, banyak orang kemudian saudara-saudara yang tidak mengerti tentang hal ini. Mereka berpikir ke gereja, ke tempat ibadah, besok juga bisa, bulan depan juga bisa, tahun depan juga bisa. Ya bisa, jikalau masih Tuhan berikan umur yang panjang. Jikalau Tuhan masih mengizinkan dalam tubuh yang sehat. Bagaimana sebaliknya kalau tubuh sudah sakit-sakitan? Bagaimana sebaliknya kalau tubuh tidak memungkinkan lagi datang ibadah, tidak memungkinkan lagi untuk bisa bekerja, untuk bisa mengambil bagian dalam pelayanan, tidak memungkinkan lagi secara efektif, secara produktif melakukan sesuatu yang terbaik sesuai karunia, sesuai dengan talenta dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan? Maka orientasinya bukan kerajaan Allah tetapi dunia. Orientasinya bukan lagi kerajaan Allah, tapi hal-hal yang bersifat dunia. Dan ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara, kita perhatikan bagaimana selanjutnya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, masalah penguburan orang tua merupakan hal yang begitu penting bagi masyarakat Yahudi. Tetapi di mata Yesus, hal mengikut Allah begitu penting dan lebih penting dari apapun yang termasuk di dalamnya tentang penguburan orang-orang mati dalam dunia ini. Nah, oleh sebab itu apa yang paling penting dalam kehidupan kita? Keluarga, karir, bisnis, studi, dan bisnis apapun yang begitu penting bagi kita. Tetapi mengikut dan melayani Yesus jauh lebih penting dari semua itu. Dan itu sebabnya kita harus belajar mendahulukan hal mengikut Yesus. Karena semua itu berorientasi dengan kerajaan Allah yang bersifat kekal dan tidak pernah lekang meskipun dihempaskan oleh waktu. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang yang ketiga, apa saja harga jikalau kita mengikut Yesus? Apa harga yang harus kita bayar? Yang ketiga adalah memahami fokus perhatian adalah pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, memahami fokus perhatian kita adalah pekerjaan Tuhan. Jadi, jikalau kita mengiring Tuhan, fokus kita tidak boleh bercabang. Fokus kita tidak lagi kepada pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sebelum kita mengiring Tuhan. Kalau pekerjaan kita sebelumnya suka berjudi, sekarang ketika kita mengikut Tuhan, maka pekerjaan berjudi harus kita buang, harus ditanggalkan. Jikalau selama ini pekerjaan kita sebelum mengikut Tuhan menipu sana, menipu sini, dan mencari keuntungan sendiri tanpa mempedulikan orang lain, sekarang jikalau kita mengikut Tuhan, satu hal yang harus kita pegang adalah tentang pekerjaan Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam pekerjaan kita, dalam setiap aktivitas kita, ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu merupakan pekerjaan Tuhan. Jika itu pekerjaan Tuhan, maka kita diharapkan dapat melakukan dengan norma-norma, dengan etika, dengan berdasarkan firman Allah,
dan tidak merugikan orang lain, tidak mencari keuntungan-keuntungan yang bukan hak kita, tetapi kita berjalan sesuai dengan hukum, sesuai dengan norma, sesuai dengan etika, sesuai dengan perkenan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana kita berjalan on the track dalam firman Allah. Dan jika kita mengerjakan segala sesuatu, kita ingat ini juga pekerjaan Tuhan. Anda yang sedang berstudi, maka pekerjaan Anda tengah mengerjakan studi, itu bagian dari pekerjaan Tuhan. Anda yang sudah bekerja, pekerjaan di kantor, di sawah, di ladang, bangun usaha di toko, di warung, bangun usaha di mana saja berada, maka Anda itu sebagai sebuah pekerjaan Tuhan. Sehingga Anda melakukan dengan sebaik mungkin, mengelolanya dengan cara-cara yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena orientasinya ialah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan dunia, bukan pekerjaan iblis, tapi pekerjaan Tuhan yang mulia, yang baik, yang suci, yang luar biasa baik, dengan cara-cara yang terbaik untuk kita kerjakan, sehingga outputnya juga mendatangkan yang terbaik untuk kebesaran, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menuntut kita berkonsentrasi atau memberi perhatian yang penuh, berbicara tentang keseriusan, dan tidak boleh setengah-setengah di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mengikut dan melayani Tuhan tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh ragu untuk mengikut Tuhan. Tidak boleh sesuai dengan mood kita, dengan kesenangan kita, dengan irama hidup kita, tidak boleh. Tetapi yang benar adalah kita harus mengerjakan dengan all out, dengan total, dengan segenap aspek kehidupan kita. Kita perbuat yang terbaik, kita lakukan yang terbaik, karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua itu bermuara untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kitab suci, maka di sana kita bisa temukan bagaimana pembaca itu tidak boleh menoleh ke belakang ketika dia sedang bekerja, tetapi matanya harus fokus terus ke depan. Nah, ini memberikan pengertian bagaimana kita mengikut dan melayani Tuhan. Maka pandangan kita, fokus kita tidak boleh lagi ke belakang, tetapi harus tertuju jauh ke depan, di mana Kristus Sang Gembala ada di depan dan kita ikut dari belakang, dan kita melangkah dan berjalan sesuai dengan langkah Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan tuntun di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Dan puji Tuhan, bangsa Israel di padang gurun masih ingat keadaan Mesir. Dan ini memberikan satu peringatan kepada siapapun yang mengikut Yesus. Nah, bagaimana mereka mengingat ketika makanan sehari-hari mereka makan di sana. Dan bagaimana mereka bandingkan dengan hidup di padang gurun. Mereka hanya bisa makan manna. Dan kemudian ini menjadi satu pengalaman yang kontras dengan kehidupan mereka sebelum dipimpin oleh Tuhan dan pasca mereka dipimpin oleh Tuhan. Dan ini memberikan warna, memberikan juga pengertian makna kehidupan, bagaimana kita mengiring Tuhan. Kadang-kadang kita membanding-bandingkan, wah, kehidupan saya ketika saya belum mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan, kok seperti ini keadaannya. Nah, Tuhan tidak mau ingin membanding-bandingkan, tapi Tuhan mau fokus kita tertuju terus kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang melatih kita, meskipun rasanya, meskipun faktanya mungkin sekarang ini keadaan kita mungkin tidak lebih baik daripada keadaan sebelum kita mengiring Tuhan dengan total, dengan sungguh-sungguh. Tapi percaya, jika mata kita fokus terus kepada Tuhan, maka waktunya Tuhan yang akan terjadi, yang akan datang. Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan mempercayakan kita kepada satu situasi dan kondisi di mana kehidupan kita akan jauh lebih baik, akan jauh lebih sukses daripada sebelum kita mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jika seseorang yang hendak, yang ingin, yang rindu untuk mengikut Tuhan, untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan secara sungguh-sungguh,
maka jangan pernah berpikir berapa gaji saya, berapa bonus saya, kapan naik gaji saya, kapan saya dapatkan bonus, bulan depan kah, tahun depan kah. Tetapi yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan dengan segera adalah untuk memahami segala sesuatu yang kita perbuat, semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara kasih Tuhan, sudah berapa lama Anda mengikut Yesus dan terlibat dalam pelayanan? Sudah berapa lama Anda memiliki satu motivasi? Kapan saya mendapatkan keuntungan besar? Sebab saya sudah mengiring Tuhan, sebab saya sudah melayani Tuhan, sebab saya sudah menyerahkan, mendedikasikan hidup saya kepada Tuhan. Saya tidak mau hidup saya stagnan sampai hari ini. Dan ini menjadi suatu perenungan dan sekaligus satu pemikiran yang harus kita rubah. Dan mulai dari sekarang bahwa untuk mengiring Tuhan, maka harga yang harus kita bayar tetap normal. Apa harganya? Buah pengabdian secara total kepada Tuhan. Orientasinya adalah kerajaan Allah dan bukan dunia. Dan segala sesuatu yang kita perbuat itu merupakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Sudahkah Anda mengiring Tuhan dengan motivasi satu harga yang tetap normal di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami, memperbaiki pola pikir, perilaku kehidupan kami. Dan tuntun kami terus, ajar kami terus, sadarkan kami Tuhan, dan pulihkan keadaan kami. Biarlah motivasi kami mengiring Tuhan, melayani Tuhan, benar-benar merupakan sebuah pengabdian yang total. Dan kerajaan Allah menjadi sebuah pencapaian dan pekerjaan Tuhan yang menjadi orientasi dalam seluruh pekerjaan yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Mohon Allah Roh Kudus terus berbicara kepada kami, teguhkan firman-Mu dan meteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita kepada Tuhan. Dengan iman terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menghiburkan, menguatkan, memberkati, menyelamatkan kita semua mulai hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Hamba kami memberitakan firman Tuhan hari ini, serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.